bukan itu, Alberto. Pertanyaan gua adalah Tuhan lu itu kagak kelihatan. Sekarang kamu percaya nanti segala macam ada penghakiman, kamu percaya kepada firman-Nya Allah, kamu percaya kepada Allah yang nggak kelihatan, kamu naik haji, buang duit ya toh, kamu naik haji dibela-belain sampai nabung bertahun-tahun, kamu sehari sholat 5 kali. Pertanyaan saya, kenapa kamu melakukan hal itu gitu loh? Untuk sesuatu juga nggak lihat gitu loh. Pertanyaan saya. Karena perubahan fisik menunjukkan yang perubahan yang apa yang terlihat, apa yang menunjukkan apa yang tidak terlihat. Begini. Pertanyaan saya bukan itu. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Kalian buktikan kepada saya. Pertanyaan saya bukan itu. Saya ulangi sekali lagi. Ini jadi perenungan buat kita, ya. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita memilih percaya dan beriman bahwa ada Tuhan? Kenapa kita nggak jadi ateis aja? Toh Tuhan kamu tidak pernah lihat. Tadi aku tanya, siapa yang pernah melihat Allah? Kamu bilang nggak ada. Allah menyatakan dirinya di Ka'bah, nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu beriman kepada hal-hal yang gaib? Wong kamu aja nggak pernah lihat toh. Itu pertanyaan saya. Begini, saya akan mati di tangan Tuhan. Begini, itu saya. Tunggu Pak. Saya bicara dulu Pak. Untuk menguji manusia, maka Tuhan itu menguji iman mereka. Bagaimana mereka diuji imannya? Itu Tuhan tidak menampakkan dirinya, tapi mengutus nabi-nabinya bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang percaya Tuhan itu ada, maka dia akan masukkan ke dalam surga Tuhan. Siapa yang tidak beriman kepada Tuhan, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu ujian bagi Tuhan, bagi manusia. Makanya Tuhan tidak mau menampakkan dirinya. Apakah manusia itu percaya Tuhan itu ada atau tidak ada? Itu tujuan Tuhan, kenapa Tuhan itu tidak menampakkan dirinya, dan kenapa manusia itu harus percaya. Makanya Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk meyakinkan manusia bahwa Tuhan itu ada. Utusan Tuhan itulah menunjukkan bahwa kalau Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, lah yang utus nabi-nabi itu siapa? Bu, itu tak tanyain. Bagi kalian yang nggak pernah ketemu Tuhan dan nggak pernah dengar suara Tuhan, ini saya ngomong ya. Saya ngomong sama kalian. Ya, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau Allah aja tidak pernah bersuara, tidak pernah menampakkan dirinya, lah terus yang utus nabi-nabi ki sopo? Sinten? Tak takoni. Kok kamu percaya? Kalau mereka bohong bagaimana? Sekarang aku tanya, kalau mereka bohong bagaimana? Ngapain kita percaya orang lain? Kenapa kamu nggak menjadi ateis saja? Sekarang pertanyaan saya kepada kalian. Kamu mengatakan Allahmu itu tidak pernah bersuara, tidak kelihatan. Lah terus yang kutus nabi-nabi ki sinten? Dengar dulu. Jawab, jangan dengar. Jawab, jangan dengar. Saya jawab ini. Apa? Kami mengimani Tuhan Musa, Tuhan Abraham. Itu pertanyaanku, Tuhannya Musa dan Abraham itu rumahnya di Yerusalem. Dia menampakkan diri kepada para nabi dalam rupa Shekinahnya, yaitu Sang Daftar Elohim yang Yahweh atau Sang Firman. Mau Allah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Sebentar. Allahmu itu Tuhan Allahmu itu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tapi aku tanya, kapan Allahmu menyatakan dirinya di Ka'bah? Seperti Tuhan Allah Israel menyatakan dirinya di depan seluruh bangsa Israel, sehingga seluruh bangsa Israel melihat dan mendengar suara Tuhan. Pertanyaan gue, kapan Allahmu menyatakan dirinya? Kok kamu mengatakan kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang sama? Ya yang tak takoi, nah Tuhanmu itu punya firman ora Tuhan kita tidak bisa ngomong. Tuhanmu punya roh enggak? Enggak, Tuhan kita tidak punya roh. Lah kok kamu bisa ngomong kita menyembah Tuhan yang sama dari Hong Kong? Itu karena Allah memutuskan hati kita, Bu. Isi kita dikocok-kocok sama. Dengar dulu ya. Dan dikocok-kocok itu ya arisanmu. Enak aja isi hati kita dikocok-kocok. Diam dulu. Lanjut. Dia bilang isi hati kita dikocok-kocok. Ngawur ya dikocok. Itu sudah nggak ada roh Allah itu. Mereka mayat di dalam Yeremia, dengar Buya. Mereka di dalam kitab Yeremia, Tuhan akan menceraikan putri Sion dan dia tidak akan
dia akan mendengarkan Kowe rumah kira kediamannya. ngerti, kowe kira ngerti kitab Yeremia Yesaya. Kitab Yeremia, nabimu aja lo ndak pernah tahu ada nabi namanya Yesaya atau Yeremia. Jangan ke Yesaya, Yeremia. Kamu jawab pertanyaanku dulu. Kamu jawab pertanyaanku dulu. Untuk apa tujuannya kamu beriman kepada hal-hal yang goib? Tujuannya, oke, yang ditanyakan itu tujuan kan? Tujuannya adalah untuk untuk merenung. Begini. Untuk apa? Untuk apa? Untuk merenung mengapa saya dilahirkan, mengapa saya hidup, mengapa saya diciptakan sebagai laki-laki, mengapa saya... Gak usah beragama, kamu punya penilaian gitu. Jadi ateis juga bisa ngomong kayak begitu. Ah, Oke, sekarang kamu merenung. Mengapa, untuk apa tujuannya aku hidup? Kan gitu kan? Betul enggak, Alberto? Alberto? Boleh nggak Bu saya bicara dan Ibu tidak potong? Enggak, aku mau bicara dulu sama Alberto. Alberto. Gimana lagi orangnya? Ber? Udah, kamu nggak bisa jawab kok. Alberto, sekarang aku tanya, kamu merenung. Untuk apa kita diciptakan? Begitu kan, Berto? Udah, kamu nggak bisa jawab. Aku mau ngomong sama Alberto aja. Alberto? Ya. Berto? Iya, Bu. Kamu tadi merenung, ya kan? Untuk apa aku diciptakan begini. Nah, sekarang dalam perenunganmu itu, apa yang kamu dapatkan sehingga kamu memutuskan untuk beriman dan bukan menjadi orang ateis? Karena saya bertanya, siapa yang menciptakan, siapa yang menggerakkan matahari dan bulan, siapa yang membuat tubuh saya jadi dewasa, siapa yang membuat saya jadi tua? Saya bertanya juga ngomong gitu. Itu siapa? sudah ketetapan. Sudah dikodratkan. Oke, terus puncak dari perenunganmu, ketika kamu merenungkan hidup ini. Kemudian aku tanya sama kamu, titik puncak dari kita semua itu kamu akan mati jadi almarhum, betul nggak? Ya. Pertanyaan saya yang kamu harus jawab sekarang, Alberto, kenapa kita semua harus mati? Oke, karena Tuhan telah berhenti menghitung usia kita. Lu kata Tuhan itu kalkulator, berhenti menghitung. Kamu jawab dulu pertanyaanku, kamu belum sampai pada satu sisi yang puncak. Mengapa semua manusia ini gelarnya almarhum? Kenapa kita semua harus mati? Kapan saya bertanya ini, Bu? Kenapa disebut almarhum? Almarhum itu artinya kembali kepada Allah. Memang ada yang tanya singkatan almarhum. Pertanyaan saya bukan singkatan almarhum. Pertanyaan saya, kenapa kita semua harus mati? Untuk kembali kepada pencipta kita. Begini, Bu. Dengar dulu. Manusia itu awalnya tidak ada. Lalu Allah mengadakan. Betul. Emang bapakmu yang menciptakan. Begini, Bu. Dengarkan dulu, Pak. Manusia itu awalnya tidak ada. Hanya Allah yang ada. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Lalu dari mana semua sumbernya itu? Allah menciptakan semuanya. Menciptakan tempat surga, tempat tinggalnya, malaikatnya, dan semua yang... Pertanyaan saya, kamu itu tidak pernah melihat Allah, mendengar suaranya saja tidak. Lah kok kamu harus beriman itu loh pertanyaan saya. Dengarkan dulu urutan-urutan saya menyampaikan. Saya tidak langsung mengatakan, begini. Dengarkan dulu, kan Ibu juga... Kamu sudah langsung jumping, soalnya kamu sudah langsung lompat kepada kamu percaya kepada Allah menciptakan surga. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya surga dan neraka aja kamu belum pernah lihat kok, ngicipi aja belum kok. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya pada hal yang tidak kelihatan, kenapa kamu harus beriman gitu loh. Ibu kenapa percaya surga itu ada dan neraka itu ada? Kan Ibu tidak pernah ke sana. Oh, ini mirip pertanyaan kepada orang Hindu. Kenapa Ibu percaya ada surga dan neraka padahal Ibu tidak pernah ke sana? Orang Hindu itu nggak pernah. Itu gambaran. Sudah, kamu nyerah? Sudah, kamu nyerah berarti? Kamu ngomong dulu, kamu menyerah. Baru saya jawab. Coba jawab dulu, kenapa Ibu percaya ada surga dan ada neraka? Loh, kamu akui dulu, kamu tidak bisa jawab. Kenapa kamu beriman gitu loh. Kamu akui dulu, kamu tidak tahu mengapa kamu beriman. Karena segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Tuhan.
Kenapa kita beriman? Nggak nyambung. Allah, begini, kenapa kita beriman? Karena Allah ingin menguji makhluk ciptaannya, termasuk dia seperti manusia. Apakah manusia itu percaya ada Tuhan atau tidak? Itu ujian bagi Pertanyaan saya begini loh, pertanyaan saya, kamu tuh kok bisa percaya? Wong Nabi Muhammad tidak pernah ketemu Allah. Kamu kok bisa percaya? Sebentar. Kamu kok bisa percaya itu ada Quran itu turun dari surga kitabnya? Kamu kok percaya malaikat? Wong kamu delok malaikat aja ndak. Kamu kok percaya ada surga neraka? Wong kamu ngicipi aja belum. Pertanyaan saya, kenapa kamu harus beriman? Kenapa kamu yakin? Pertanyaan saya, kenapa kamu yakin Tuhan itu adalah Allah? Kalau kamu salah bagaimana? Kalau Tuhan itu bukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wong kamu ya tidak pernah lihat, dok. Kalau sebentar, kalau kamu salah bahwa Quran itu bukan firman Allah bagaimana? Wong Quran penuh dengan kesalahan sejarah. Kok kamu percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah? Wong kamu ya gak pernah ketemu Muhammad. Wong sekarang orang ya mati. Pertanyaan saya, bagaimana kalau yang kamu imani itu salah gitu loh? Kok kamu tuh tidak pernah lihat kok? Kok kamu bisa percaya bahwa Ka'bah? Kok kamu bisa percaya Ka'bah itu Baitullah? Lah wong Allah aja tidak pernah menyatakan diri di Ka'bah. Beda dengan Allahnya Israel. Beda dengan Allahnya Israel yang pernah menyatakan diri di depan seluruh bangsa Israel dan menyatakan diri di Bait Suci Yerusalem. Pertanyaan saya loh, kok kamu bisa percaya? Kalau kamu salah nyembah Allah itu loh bagaimana? Pertanyaan saya. Yang kamu sehari sholati 5 kali, kamu imani, kamu percayai, enggak seorang pun pernah mendengar suara Allahmu? Lihat aja belum. Lah pertanyaan saya, dari mana kamu yakin? Pertanyaan saya, dari mana kamu yakin Tuhan yang Esa itu pasti Allah? Kalau salah bagaimana? Kalau bukan Allah, kalau lain bagaimana? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Bagaimana kamu bicara kalau bicara terus? Ketika mau bicara Kapan? Halo. Bisa berilah orang lain kesempatan menjawab dulu, jangan dipotong-potong. Jadi Ya, dikasih jawab, coba jawab, jangan bertanya. Jawabnya jangan bertanya, gitu loh. kenapa kamu Tenang. Silakan lanjutkan Bu Sophie dengan Resen, yang resen Jadi bagaimana sama kesempatan orang bicara, jangan dipotong-potong terus. bagi yang mau berbicara, Bu, izinkan saya bicara, bagi jangan yang mau dipotong. berbicara silakan raise hand terlebih dahulu. Kan ini waktu saya, Pak. Saya kan yang ngomong tadi dengan apa itu. Bagi yang mau berbicara, kalau saya bicara yang lain diam, termasuk Ruslan Saleh dan yang lain-lain. Dan Yuni juga diam. Bila mau berbicara, tolong raise hand terlebih dahulu. Jadi saya akan mendahulukan yang raise hand ya. Jason Melvino akan berbicara. Pak, Akhirnya, saya bicara dengan alhamdulillah. tiba-tiba ngomong Ibu. Ya kan? Itu artinya Stop. Oke, terima kasih Bang Moderator. Oke, jadi dari tadi yang mumet-mumet itu ya, yang ngomong ngalor ngidul nggak jelas, saling timpal. Sekarang kita langsung pada klimaksnya. Apakah Muhammad diutus oleh Adonai atau oleh musuh Adonai? Kalian tahu musuh Adonai itu siapa? Yaitu Satan. Satan artinya lawan. Lawan dari Adonai disebut Satan. Jadi Satan itu memang dalam bahasa Ibrani yaitu lawan. Ya. Apakah Muhammad diutus oleh Adonai atau oleh, maaf kata, Satan? Silahkan, ada yang berani jawab? Kalau ada yang bisa berani jawab, saya siapkan rumah saya diberikan buat kau. Terima kasih. Pak Jason, jangankan musuh Adonai, musuh Yesus juga bisa kok. Pertanyaan ini ditujukan bukan itu. Pertanyaan ini ditujukan kepada salah satu Islam atau Muslim di sini. Saya pikir Yuni Indriani, apakah Anda Islam atau Kristen atau tidak beragama, ateis? Oke, assalamualaikum, selamat siang semua. Oke, Pak Moderator, saya Muslim.
Ya, itu ada pertanyaan Boleh dari saya tanggapi. Jason. Oke, sebentar lah. Bagilah saya bicara sebentar. Saya Ya, mau bicara. nanggapi kata. Boleh saya bicara? Boleh, Oke. silakan. Ya, saya tidak bisa menjawab apa Jason tuh. Saya cuma mau menanggapi. Amal rumahku. Pak Jason. Jangan Pak dipotong. Jason. Astaga, jadilah tuan rumah yang baik. Oke. Tuan rumahnya baik-baik, Bu. Cuma Iya, ada tapi aja selama yang ini saya melanggar. balik ke sini selalu di mute, Termasuk Ibu tidak baik kalau Ibu framing yang tidak saya sebutkan, Ibu tiba-tiba framing disebutkan. Tolong dijaga kata-katanya. Oke? Saya Jangan udah framing. beberapa kali saya masuk ke sini, selalu kalau saya mengata sepatah dua patah selalu dipotong. Saya nggak selalu pernah potong. Saya nggak Iya, pernah potong, saya cuma kemarin jangan saya framing. cuma bilang, tolonglah jadi tuan rumah yang baik itu saja. Oke. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti dan silakan bicara. Yang lain jangan potong. Biarkan Ibu Yuni Indriani ini berbicara. Dia seorang Islam, muslimah dong. Silakan. Oke. Ketika ditanya kenapa saya beriman kepada Allah yang tidak nampak, saya percaya bahwa itu ada. Kenapa? Karena saya dilahirkan lihat keadaan dunia semua. Saya percaya. Dan kenapa saya percaya Allah itu maha kuasa dan tidak serupa dengan makhluknya? Kalau dia serupa dengan makhluknya, berarti dia sama-sama dengan saya. Allah setara dengan makhluk, Mbak. Tidak. Allah Iya, lain. makanya Al-Ikhlas ayat 3, Allah lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Allah berkelamin laki-laki, makhluk gaib dia itu. Tidak ada dia punya kelamin. Dia tidak serupa dengan manusia. Al-An'am ayat 101, Allah nggak bisa beranak karena dia nggak punya istri, dia laki-laki. Anda jangan buat aneh-aneh. Itu nanti ayat saya yang bilang. Tak Ayat ada yang disebut bilang. laki-laki. Sebentar. Coba Anda bisa buktikan nggak dia laki-laki? Sebentar. Kalau Bisa, Bu. bisa. Dia bisa Allah itu kata buktikan, gantinya dia bawa laki-laki di data, dalam Quran ya silakan. Anda. Saya akan Kakak jadikan kan dia wanita. fokus. Dari mana? Bawa dulu datanya. Bawa Ya, datanya dulu. makanya Ibu harus belajar bahasa Arab memang untuk tahu hal ini. Ya, ayatnya ada. Silakan. Ya, kita diberikan jangan ayatnya. ke sana dulu. Kita jangan ke sana dulu. Ya, saya mau tahu dulu kenapa kamu bisa beriman kepada hal yang goib yang tidak kelihatan. Apa alasanmu? Ya saya percaya bahwa Allah itu ada. Saya udah bilang. Nah, kan ya tadi. itu loh Bu yang saya tanyakan, kenapa kamu percaya pada Allah yang tidak kelihatan? Itu yang saya tanyakan. Bukan saya percaya. Saya sudah tahu kalau kamu percaya, kamu bukan ateis. Pertanyaan saya, loh, kenapa kamu harus percaya? Oh, kamu lihat aja enggak kok. Pertanyaan saya, kalau yang kamu percaya itu keliru bagaimana? Iya, saya seyakin-yakinnya 100% saya percaya Allah itu. Loh, walaupun Bu, seyakin-yakinnya kamu Bu bahwa bumi itu datar, kenyataannya bumi itu bulat, Bu. Sekalipun kamu Bu, beriman kalau bahwa ternyata bumi itu Yesus itu datar, bukan Tuhan gimana, Bu? faktanya itu Kalau bumi ternyata bulat. Yesus itu Pertanyaan Tuhan gimana? Bentar, pernyataan saya adalah satu-satu Bentar, ini katanya siapa mau sih yang jadi ngomong? tuan rumah yang baik. Di Yang pertanyaan ngomong tadi saya, siapa? Bu Yuni, shut up. Please, shut up. Dulu. Silent, diam dulu Bu Yuni. Tadi ada laki-laki yang bilang membuktikan ketuhanan Yesus. Yesus itu Tuhan. Siapa tadi? Raja Kaidir itu, Raja Kaidir. Kaidir, kamu Kristen, Islam atau tidak beragama? Oh, perkenalkan diri. Itu tadi yang ditanya. Saya Muslim, Mbak. Oh. Nah, itu dia. itu pertanyaan saya sekarang. Bagaimana kamu bisa beriman pada Allahmu yang siapapun aja tidak pernah dengar suaranya, tidak pernah lihat. Nabimu aja tidak pernah lihat Allahmu, tidak pernah dengar suara Allahmu. Pertanyaan saya, kalau yang kamu iman itu keliru, apa standarnya? Mengapa kamu kok bisa tahu Allahmu itu bahwa Allahmu itu Tuhan? Wong tidak ada yang pernah lihat kok. Nanti pertanyaan yang sama akan saya jawab. Mengapa saya percaya Yesus itu Tuhan? Sekarang pertanyaan saya, itu justru pertanyaan saya, Bu Yuni, mengapa kamu beriman? Kamu tadi berkata, saya beriman pada Allah yang nggak kelihatan. Itu pertanyaan saya justru itu, gitu loh. Kenapa kamu beriman pada sesuatu yang kamu tidak pernah lihat?
Kamu Itu dengar karena suaranya aja enggak. Kalau kamu salah beriman bagaimana? Itu pertanyaanku. Seyakin-yakinnya kalau kamu Tuhan itu beriman bahwa melihat, bumi ini apa yang dilihat datar, di zaman bumi itu ini tetap saja. bulat faktanya gitu loh. Karena Tuhan itu Sebentar Bu Yuni. Kamu yakin? Sebentar Bu Yuni. biar enak didengar. Bu Yuni, seyakin-yakinnya beriman-imannya kamu bahwa bumi ini datar, faktanya bumi ini bulat. Artinya, iman itu tidak menentukan benar apa salah. Artinya, imanmu itu tidak pernah menentukan benar apa salah. Seyakin-yakinnya kamu, ya, seyakin-yakinnya kamu bahwa bumi ini datar, faktanya bumi ini bulat. Seyakin-yakinnya kamu, ya, bahwa matahari terbenam di kolam lumpur, faktanya matahari tidak kemana-mana, tidak pernah terbenam di kolam lumpur. Seyakin-yakinnya kamu sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, faktanya tulang sulbi dan tulang dada perempuan itu tidak pernah mengeluarkan sperma. Jadi imanmu itu tidak pernah menentukan benar apa salah. Pertanyaan saya, bagaimana kamu tahu bahwa apa yang kamu yakini itu benar, bahwa apa yang kamu imani itu adalah merupakan kebenaran? Buktikan sama saya. secara rasional kalau berbicara tentang bumi itu datar, saya nggak ngomong seperti itu, Pak. Anda itu yakin dengan pasti, Anda itu sebentar, Bu Yuni, kamu itu beriman, Bu Yuni. Bu Yuni, pertanyaan saya, Bu Yuni tadi mengatakan saya beriman. Oke, kamu sebentar, Bu Yuni. Seandainya Anda bicara 10 menit, Bu saya Yuni, cuma bagi waktu 1 menit saja, ada gitu di mute. Bu Yuni, kamu jawab pertanyaan saya. Bu Yuni, kamu jawab. Kamu yakin air mani atau sperma itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan? Yakin kamu beriman? 100%, 1000% kamu beriman. Faktanya itu salah dan keliru. Pertanyaan saya, bagaimana saya tahu kamu mengimani Allah yang benar kalau apa yang kamu imani itu tidak sesuai dengan fakta kebenaran? Satu-satu. Ibu jangan framing bahwa itu keluar, itu sel telur, Bu. Baca baik-baik. Kamu diam, Ruslan. Ibu Sofi nanya sama Ibu Yuni, kamu diam dulu, Ruslan. Jangan dipotong dong muslimnya kalau bicara. Tes, Iya, bro. Tes dua, Ruslan. Tes. Ulangi coba, tes 2. Tes 2. Ya. Diam dulu. Tes 3. Ibu Sofi bicara dan itu pertanyaannya ditujukan ke Bu Yuni. Yang lain diam. Ya, silakan Bu Yuni menanggapi pertanyaan saya. Itu alasannya, Bu. Saya pengen tahu kenapa itu beriman. Padahal iman itu tidak membuktikan fakta kebenaran. Ini kalau lagi bicara itu satu-satu, udah nggak usah panjang-panjang. Ini cerita ini. Jadi orang Ibu tadi kan mengatakan saya beriman. Saya bertanya, loh, bagaimana saya tahu imanmu itu benar gitu loh. Sekalipun kamu mengimani bahwa Cinderella itu ada, faktanya Cinderella itu cerita dongeng gitu loh. Sekalipun kamu mengimani ada Pinocchio itu cerita dongeng gitu loh. Pertanyaan saya, mengapa kamu bisa mengimani, contoh nih ya, Ibu Yuni kan mengimani Quran. Quran mengatakan sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Bu Yuni beriman, 1000% percaya. Tetapi kepercayaan Ibu Yuni itu tidak membawa kepada kebenaran. Artinya apa yang kamu imani itu salah dan keliru. Pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa mengimani kalau Allah itu Tuhan? Tunjukkan pada saya di mana Allah itu kamu sebut Tuhan, sedangkan kamu tidak pernah mendengar dan pernah melihat Dia, kamu tidak pernah mengalami siapa itu Allah. Bagaimana kalau yang kamu imani itu keliru? Bahwa Tuhan itu sebenarnya bukan Allah. Udah boleh ngomong. Bahwa Allah itu penginjil jalan. Cuma ngomong juga nggak jawab. Iya. Udah boleh ngomong, Bu Yuni. Jawablah. Yang lain pada diam, Udah kita dipotong-potong. Gimana? Nggak ada yang potong. Nggak ada yang potong. Oke. Yuni jawab Yuni. Bu Yuni. Ya, saya yakin dan percaya Allah saya ada. Dan saya yakin memang Dia itu Maha Kuasa. Kalau Dia tak Maha Kuasa, buat apa itu ya disebut Allah? Buat apa kita sembah? Oke, Anda bicara tentang apa? Sperma dari itu, kan betul. Sperma itu dari lelaki dan itu tulang apa? Dari telur ovum perempuan. Tuh, Anda pikir, ya, coba Anda katakan di mana salahnya? Silakan.
Ya Tuhanku, itu justru pertanyaan saya, Bu Yuni. Yang saya tanyakan itu, kamu kok beriman pada sesuatu yang keliru? Quranmu mengatakan sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan itu salah. Ngerti enggak? Sekarang pertanyaan saya, kamu kok beriman gitu loh kepada yang salah? Karena imanmu itu tidak membuktikan bahwa kamu benar gitu loh pertanyaan saya. Betul ya? Oke, Bu Sophie. Oke, saya tanya. Anda bilang itu salah. Oke, yang benarnya itu apa? Sperma. Dan nanti dulu. Ini kita tanya dulu. Dia bilang itu kan salah. Kalau kita bilang itu benar. Bu, jadi yang benarnya Ibu itu lulus gimana, SMA enggak? Enggak, aku tanya. Ibu lulus SMA enggak? Lulus SMA enggak? Iya, lulus SMA. Nah, sekarang aku tanya. Coba Ibu cek dulu. Ibu Sophie sama Bu Ibu Yuni cek dulu. diam. Ibu cek dulu. Sekarang dari dadamu keluar sperma enggak? Ibu cek dulu coba dada Ibu. Itu bukan dimaksud itu bukan spermanya. Spermanya kan dari laki-laki. Kalau perempuan kan dari itu Betul. Kalau menurut Yesus bagaimana Bu menciptakan manusia? Pertanyaan saya Bu Yuni, imanmu itu tidak membuktikan bahwa apa yang kamu imani itu merupakan satu kebenaran. Sekarang tunjukkan sama saya. Ya. Oke, sekarang bisa memberitahu saya kesalahannya itu di mana? Ya salah lah. Kamu itu kan gampang banget, sperma itu kan dari testis. Jawablah, kesalahannya itu di mana? Udah. Sperma itu ya dihasilkan dari biji-bijian, Bu. Buah zakar. Sperma itu dari buah zakar, bukan dari tulang. Iya, biji-bijian. Gimana sih, Bu? Biji apa? Bu Yuni, sepercaya seiman-imannya Ibu, seberiman-imannya Ibu. Sebentar Bu Yuni, seberiman-imannya Ibu bahwa lebah itu makan buah dan mengeluarkan madu lewat pupnya atau lewat beolnya, hal itu bukanlah fakta kebenaran. Ya, lebah tidak pernah makan buah dan madu itu tidak dikeluarkan dari pup. Tapi Anda sendiri tak bisa mengatakan yang benarnya itu yang mana? Iya. Pertanyaan saya, mengapa Ibu maksud saya ilmu pengetahuan? Maksud saya iman Ibu yang segede gunung. Silakan Bu Sophie. Iman Ibu yang segede gunung itu tidak membuktikan bahwa Ibu itu benar. Mudeng ya Bu ya. Iman Ibu sekalipun Ibu percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan, Ibu beriman 1000%. Tapi itu salah gitu loh Bu. Tak kasih tahu. Sekalipun iman Ibu sebesar gunung, tapi apa yang Ibu imani itu artinya Ibu seperti kata Yesus, Ibu menyembah apa yang tidak Ibu kenal. Sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Sekarang berikan saya satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah adalah Tuhan yang sejati. Jawab Bu Yuni. Persilakan. Ketika saya berkata 1 menit kalian mute. Ketika Sophie berkata 10 menit kalian tak ada mute. Gini Bu, nggak mungkin Ibu bersamaan berbicara dengan Ibu Sofiatul. Saya tidak, telinga saya dua tidak bisa mendengar. Sekarang Ibu dipersilakan bicara harus adil dan menjawab. Enak didengar orang juga. Pantes ya, kenapa Tuhan Yesus berkata jangan berikan mutiara kepada babi. Ya babi mana ngerti itu mutiara. Ini Zoom yang paling terlicik. Zoom yang paling terlicik. Sekarang kan saya mau menertibkan supaya Ruslan ini nggak berbarengan bicara dengan Jackson. Selesai. Jika masih ada waktunya diberi kesempatan. Islam bertanya di sini dipotong. Kamu itu nggak berharga. Didengerin juga nggak bakalan bisa ada manfaat. Aja dulu pulang lewat pintu sebelah belakang atau depan, terserah pilihlah. Nah, Ibu Yuni, kamu mau tertib nggak sekarang? Itu ada pertanyaan tadi, apakah kamu mendengarkannya? Saya cuma bilang, Romeo mengecut. Tidak, dengar dulu saya. Dengar saya. Kalau kamu mau bicara, saya persilakan nanti. Sekarang kamu dengar nggak pertanyaan dari Ibu
Sophie tadi. Kamu punya Jawab. kuping nggak? Berapa banyak pertanyaan dia yang ngomong dia sendiri? Nah, saya kalau ngomong, kamu saya sudah mendengarkan, kamu silakan jawab. Kalau kamu tidak bisa jawab, ya itu urusan kamu. Ya cuma saya ngomong aja, ini memang rum kencut. Oke, nah kikik silakan. Saya pun tak heran dikikik lah. Gini. Silakan coba Ibu Yuni bentar, mempertahankan. Bu Yuni ku sayang. Yang Ibu Yuni Ya. percaya Pak Hari, bentar. Saya dengan Erben selalu oke lah. Tapi Bentar. ini roomnya kayak Bu Yuni, sekarang gini. Erben selalu sama satu room. Nggak pernah ribut kayak begini Erben. Enggak usah gitu. Bu Yuni, sekarang pertanyaan Ibu Sofi kan Ibu sudah catat. Oke, silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi mohon maaf Bu, kalau pertanyaannya ibaratnya Ibu jadi framing kemana-mana, kalau di stop artinya itu Ibu tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi kami berikan waktu Ibu untuk menjelaskan apa yang ditanya Ibu Sofi tadi. Mengapa Ibu beriman kepada Allah walaupun tak pernah dilihat? Mengapa beriman begini? Jelaskan aja. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Oke, dan saya udah bilang, walaupun saya tidak melihat Allah, saya percaya dan yakin 100% Allah itu ada. Seandainya saya bertanya kepada Anda, mana kepala otak Anda pun nggak bisa tunjuk di mana. Cuma ditanya cukup batok kepala aja. Allah itu seluruh dunia. Allah Ka'bah lah, Allah ini. Allah tuh cuma satu, dan memang dia satu. Dari dulu sampai sekarang, nah sampai nanti akhir zaman, Allah itu gimana-gimana juga tetap satu. Mana Allah bisa 2, bisa 3. Kalau Allah rame-rame, macam mana dia mau mengatur alam ini? Karena kalau Allah tuh banyak, Tuhan itu banyak-banyak, pasti gimana juga nggak mungkin. Satu negara itu ada 2, 3 presiden. Di mana-mana juga namanya Tuhan itu harus satu. Macam mana kalau Tuhan itu berbeda pendapat? Masa ada Tuhan bisa berantem? Dalam satu negara juga harus ada satu pemimpin. Bawahnya dia banyak, oke. Dan kenapa saya harus percaya Allah itu memang ada? Dan saya tidak perlu melihatnya. Karena Allah itu memang tinggi. Belum tercapai dengan kita yang ada di dunia ini. Iya. Oke, sudah Bu. Oke, Mau sudah. Ibu Sophie mau nanggapi atau aku aja yang nanggapi Bu? Ibu Sophie? Bu Sophie ada? Ya, silakan Pak Erben. Saya masih ngerjain sesuatu. Oke, jadi kalau seperti itu Ibu Yuni sampaikan, di agama Batak juga begitu. Di agama-agama lain pun selain Islam juga saya temukan seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan sama Ibu Yuni, bedanya di dalam iman Kristen seperti ini Bu Yuni. Bahwa Allah kami yang tak terhingga, yang maha kuasa sang pencipta itu, dia menyatakan dirinya melalui teopani. Dia menampakkan atau menyatakan dirinya melalui suara. Dia menampakkan dirinya melalui cahaya, melalui api, dan puncaknya itu adalah dia menyatakan seluruh kehendaknya lewat firman-Nya yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia. Jadi kalau mengapa kami percaya kepada Allah itu real, ada, nyata? Karena dia pernah menyatakan melalui suara, melalui penampakan, dan puncaknya melalui Yesus Kristus. Jadi bagi kami Allah itu bukan katanya, tapi kenyataannya. Bukan katanya, tapi faktanya. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara apa yang Ibu Yuni pahami dengan apa yang kami yakini. Itu saja Bu Yuni. Nah, makanya gini, pertanyaannya kan sebenarnya bagaimana Ibu Yuni percaya kepada Allahnya Ibu Yuni itu, sementara Sang Baginda menurut yang saya pelajari, nanti Ibu bisa benarkan atau salahkan, Jangan tidak banyak pernah. Iya, Bentar. Itu tanggapan saya tadi. Ini pertanyaan. Ibu Yuni sayang, begini ya. Pertanyaan saya begini. Pertanyaannya gini. Bentar. Iya, bentar. Bentar dulu Ibu Yuni ya. Ibu Yuni,
Baginda itu tidak pernah bercakap-cakap dengan Allah. Bahkan setahu yang saya pelajari ya, yang saya baca, Baginda pun mengetahui bahwa Jibril yang menyampaikan itu sekitar sudah beberapa tahun, ada yang mengatakan puluhan tahun setelah wahyu diberikan, baru ketahuan namanya Jibril. Jadi bagaimana Ibu Yuni menjelaskan ini kepada kami, supaya kami semakin mantap memahami kehebatan, kesempurnaan daripada pewahyuan kitab sucinya Ibu itu. Itu yang mau kita butuhkan. Jadi bagaimana? Baginda sendiri nggak pernah bercakap-cakap atau melihat atau mendengar Allah berbicara. Semuanya melalui Jibril. Jawaban pertanyaan Ibu Sofi itu belum dijawab, Bang. Bagaimana bisa beriman pada informasi Allah? Itu maksudnya Ibu Sofi. Artinya Allah itu memberi informasi yang salah tapi masih beriman kepada Dia. Itu pertanyaannya Ibu Sofi belum dijawab. Iya, udah nyanyiannya itu. Aku tak sanggup lagi menjawab pertanyaan Ibu Sofi. Jadi aku mulai aja dengan konteks baru, bro. Udah nyanyi ya. Udah. Aku yang nyanyikan. Aku yang jawab gimana? Udah. Ngomong Udah, panjang. silakan Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni. Coba kayak saya ini kalau nanya itu sepatah aja. Udah, jadi orang jawab Udah. Mbak Yuni Ya udah. Panjang lebar. Silakan Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Bu Yuni, kalau Ibu Yuni berdagang di pasar kayaknya laku deh dengan suara itu bagus. Ayo Mbak, silakan. Ayo tanya. Tanyanya apa sih? Pusing aku panjang-panjang. Ya kenapa Kalau saya dari aku Mbak Yuni, memang terdapat perbedaan mencolok. Menurut Pak Erben, itu yang dia dengar adalah Baginda itu hanya mendengar melalui orang ketiga atau pihak ketiga lah begitu. Kalau dari kami itu mendengar dari saksi mata bahwa Allah ingin menjangkau manusia, mau tidak mau dia harus mengirimkan pesan sehingga terjadi komunikasi dengan manusia. Itu perbedaan mencoloknya di situ. Kita punya saksi mata, Bu Yuni. Begitu maksud Pak Erben. Kalau nggak salah begitu ya, Bos ya? Iya, saya jawab boleh. Betul. Oke, silakan Bu Yuni. Saya jawab ya, pelan-pelan. Iya, kenapa? Saya percaya Allah itu memang, kan tadi bilang, jangankan melihat, mendengar suaranya juga kamu nggak bisa, karena Allah itu terlalu tinggi. Dan kenapa saya tidak percaya? Maaflah Tuhan Yesus Anda. Kan? Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang kayaknya ngejelimet di kepala saya, otak saya. Kenapa Yesus? Kenapa Tuhan tuh repot-repot jadi manusia? Kan? Oke lah, seandainya memang ada satu Tuhan datang ke bumi ini kan. Hai guys, aku Tuhan, katakan. Nggak usah lah sampai dipukulin, nggak usah digantung, nggak usah lah. Saya juga ingin bertanya dengan Erben. Seandainya sebentar. nanti dulu saya kan jawab. Bukan, gini. Tuh kan, Ibu sebelum gini. Bentar. Bukan, ini bukan memotong, bukan memotong, Pak. Bukan memotong, Bu. Gimana mau ketemunya, Ibu Yuni, bukan. Gini. Ibu itu fokus dulu menjawab, baru kemudian bertanya. Iya. Jangan frame, gini. Diskusi itu gini kan, Bu. Kalau Ibu gini, saya kasih masukan sama Ibu dalam diskusi supaya enak gini. Kalau Ibu tidak setuju dengan penjelasan saya, nyatakan kesetujuan Ibu yang mana. Kalau Ibu katakan penjelasan saya, jawaban saya salah, Ibu kasih yang benar. Jangan di-framing kemana-mana. Seperti itu juga saya sama Ibu. Kalau Ibu salah, saya katakan itu salah Bu, yang benar begini pemahamannya. Ya, udah boleh saya jawab belum? Jadi saya tidak akan framing kemana-mana, saya jangan. Jadi Ibu ini menjawab, nggak tahu, itu masalahnya. Oke, silakan dijawab. Ke saya, kenapa saya harus mempercayai Allah yang tidak bisa saya lihat? Oke, Anda bertanya seperti itu kan? Dan Anda pun bertanya juga, apakah 100% saya percaya, 1000% saya percaya? Saya udah bilang saya percaya. Oke. Nah, itu ketika Anda berkata lagi bahwa Tuhan Anda itu nuzul menjadi manusia. Jadi ada satu juga pertanyaan saya. Kenapa seperti itu yang dikatakan, maaf, Tuhan yang menjadi manusia itu kenapa harus ceritanya seperti itu, Erben? Oke. Boleh jawab dulu?
Tuhan, Nabila dulu, sabar. Aduh, sabar. Makan minum panadol dulu banyak-banyak. Oke, sabar. Seandainya dia Tuhan, Erben, tak perlulah ceritanya dia menyedihkan seperti itu, Erben. Turun sebagai manusia, macam nih sampai umur 30 tahun, baru digebugin, baru dipasung, apa semua itu. Seandainya kan dia manusia, Tuhan berkuasa, Erben. Oke, kalau dia Tuhan, saya pun bertanya kepada Anda, seandainya Yesus itu Anda anggap sebagai Tuhan, dan buat apa dia repot-repot lagi memilih katanya apa? Jadi rasul-rasul itu semua, apa Rasul Paulus, apa semua itu kan. Dia tuh jadi Tuhan nih, Erben. Nih, aku nih Tuhan nih. Nih, aku bawa ajaran aku seperti ini. Nah, kalian ikuti apa yang aku harus buat, kalian harus buat. Lah itu udah buat apa repot-repot lagi? Ngutus Paulus lah, ada surat Paulus lah, ada mimpi-mimpi apa. Itu lagi sesuatu nggak bisa dipakai secara kepanjangan. Nggak apa-apa. Saya ngerti ya, Bu. Oke, Itu jawab. boleh saya Aku mau jawab dulu. Diarahkan ini, tolong diarahkan Pak Hari Alim. Boleh saya respon, Ibu? Begini dulu. Yang Ibu maksud memang kalau dari sudut pandang itu Sebentar, saudara Kristen. Oh, silakan Billy. Sebelum saudara Kristen saya menjawab, Ibu Yuni buka kamera, ambil bolpen, ambil kertas, catat. Karena pertanyaan ini sudah 10 kali Ibu Yuni tanya. Bisa nggak? Berdebat. 10 kali Anda menjawab 10 kali sesuatu yang nggak bisa dimasuk logika saya. Iya, ini saya coba jawab ya, Bu. Ya. Buka kamera. Ini begini, Bu Yuni. Saya bilang, kalau seandainya Tuhan, oke jawab yang penting aja. Seandainya memang saya jawab. Jadi gini, Bu Yuni. Kenapa dia repot-repot harus mengutus rasul-rasulnya, mengutus apa? Ada rasul-rasul begitu. Kan dia Tuhan gitu loh. Nih, ajaran aku seperti ini. Nah, habis. Begini, Bu Yuni. Itu dia pulang lah dia ke apa? Udah cukup. Sudah Pertanyaannya. Jadi begini, Bu Yuni. Pertanyaannya kita sudah tangkap, biar kita jawab. Jadi pola pikir kita memang berbeda sekali, Bu Yuni. Jadi kalau Ibu Yuni berpikir bahwa mentang-mentang Tuhan itu harus sok berkuasa atau semena-mena memperagakan kekuasaannya. Ya ternyata tidak begitu. Kenapa Yesus harus memilih bahwa ternyata di bumi ini dia ditolak? Bahwa manusia lebih mencintai kejahatan dibandingkan kebaikan. Itu kan Ibu, di buku Ibu ada itu, si bagindanya memerangi kebatilan. Betul nggak? Nah, waktu Yesus datang itu yang batil yang banyak. Makanya dipilihlah proses pemilihan gitu loh. Kalau ada yang mau ya silakan, kalau nggak ada yang mau ya itu jadi musuh akhirnya belakangannya kan begitu. Kenapa boleh saya tanggapi? Kenapa Tuhan dengan Nabi itu berbeda? Kan, dia harus ada perbedaan. Kalau Nabi itu memang berbeda. Memang bukan Tuhan. Ngerti nggak? Ngerti saya, Bu. Di buku Ibu. Itu yang saya tanya. Lahirnya Isa aja tidak melalui kelahiran wajar manusia. Betul nggak, Bu? Kenapa? Kelahiran Isa aja di dalam buku Ibu tidak melalui kelahiran wajar manusia, betul nggak itu? Iya, cuma tak ada persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Tapi hamilnya wajar toh, ngelahirinnya wajar. Wajar, itu menandakan dia manusia, betul nggak? Nah, kalau misalnya sudah ada catatannya di situ, yang satu yang saya lihat pola pikir Ibu adalah mentang-mentang Tuhan, seharusnya dia menggunakan kekuasaannya. Faktanya nggak begitu. Faktanya orang yang punya kuasa justru berhati-hati dengan kekuasaannya. Itu yang dilakukan Yesus, Bu. Silakan coba teman-teman. Mungkin ada pendapat lain. Oke, aku mau jawab dulu. Aku ada share screen. Bentar, Bu Yuni. Knalpotnya ditutup dulu. Hati-hati gimana? Ya ampun Tuhanku, coba apa lagi yang kau berikan padaku. Tolong knalpotnya ditutup dulu. Aku share screen. Tampilkan bisa nggak itu share screen-nya? Bu Sophie, sudah tampil. Share screen-nya udah tampil.
Belum. Wah, ini udah. Ulangan Sekarang 4. Ya. Oke. Jadi aku jawab Benar. dulu ya, teman-teman. Bedanya kekristenan, bedanya Alkitab ya dengan agama-agama lain itu menciptakan Tuhannya masing-masing. Tuhan mereka adalah Tuhan hasil perenungan di bawah pohon kurma. Tadi saya tanya kepada Bu Yuni, kepada teman-teman saudara-saudara muslim kita, kenapa kamu percaya kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah yang tidak pernah memperdengarkan suaranya, tidak seorang pun pernah melihat dia, ya. Itu kamu percaya sebagai Tuhan. Kalau keliru bagaimana? Karena bangsa-bangsa lain juga percaya. Ada yang percaya dewanya itu Sung Gokong, ada yang percaya dewanya itu Dewa Ra, pencipta langit dan bumi, ada yang percaya namanya Baal, ya kan? Ada yang percaya namanya Dewa Zeus, pencipta langit dan bumi, macam-macam. Bedanya apa dengan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah? Di sini bedanya, teman-teman. Bangsa-bangsa lain yang Tuhan Allah kita menyebut sebagai Allah-Allah asing, Allah yang mereka ciptakan itu hasil perenungan di bawah pohon kurma yang disebut berhala-berhala atau roh-roh teritorial. Tetapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah kita itu disebut El Olam. El Olam itu artinya dia yang kekal atau dia yang tersembunyi. Tidak seorang pun bisa melihat Allah kalau dia tuh nggak menyatakan dirinya. Sekarang kita lihat nih ulangan 4, ini perkataan Musa ya. Ulangan 4 ayat 32 sampai 40. Ini teman-teman harus ingat-ingat nih, bedanya Allah Abraham sama Allah Tuhan negeri Mekah. Allahnya Abraham itu Allah yang menyatakan dirinya, bukan ngumpet. Ya. Kita lihat ini, kita baca dulu ulangan 4 ayat 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allahnya yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kamu dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Yahweh Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Yahweh lah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadanya menjadi milik pusakamu seperti yang telah terjadi sekarang ini. Sebab itu, kata Musa, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi mengapa saya harus percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, teman-teman muslim? Karena Allah kami tidak bersembunyi, suaranya didengar. Ya, saya mendengar suaranya berkali-kali, bukan cuma sekali. Ya. Pada waktu saya pertama kali bertobat dan lahir baru, saya heran karena Allah itu ternyata bisa bicara. Dia Allah yang hidup. Ya, dia bukan patung berhala yang nggak bisa bicara, yang tidak punya relasi dengan kita. Dia Allah yang hidup. He is the living one. Dia Allah yang menyatakan dirinya kepada para nabi. Ya, tidak ada Allah lain. Tidak ada namanya dewa matahari, dewa Mitra, dewa Zeus, dewa Sung Gokong, dewa sebentar. Dia termasuk Allahmu. Sebentar Bu Yuni. Termasuk Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah itu pernah menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Arab seperti Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini baru alasan pertama. Ya, saya stop dulu sampai di sini. Ini baru alasan pertama. Artinya Tuhanmu itu nggak ada, Bu Yuni. Tuhanmu itu Allah hasil perenungan di bawah pohon kurma, bukan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Udah boleh saya potong, udah boleh saya tanggapi.
Yang ngatan dulu ah. Ya, silakan. Oke, Anda bicara tadi Anda pernah bertemu dengan Tuhan. Seperti apa rupa Tuhan Anda? Terang, Bu, rupanya. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi saya mendengar suaranya. Apa Anda yakin itu Tuhan? Jelas, karena saya dulu orang yang penuh dosa, dan perubahannya sangat begitu besar. Betul, Bu. Betul. Karena saya disembuhkan. Jangan-jangan Ya. jin-jin tomang. Ya, betul. Ya, beda. Kalau ketemu jin, itu ketakutan kayak nabimu, Bu. Ketika nabimu keluar dari gua Hiro pada waktu itu, dia sampai merangkak di atas lututnya sangat ketakutan, dan dia bertemu dengan Khadijah, kemudian dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, aku takut jangan-jangan ini jin atau pengikutku. Itu ciri-cirinya, Bu. Tidak ada damai sejahtera atau sukacita seperti yang saya rasakan, tetapi ketakutan, dan dia berlari sampai merangkak dengan kakinya saking ketakutannya pingsan di pangkuan Khadijah, Bu. Kemudian dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, jangan-jangan ini jin atau pengikutku. Jadi ketakutan dia, Bu. Sudah selesai. Haleluya, berhenti juga knalpotnya. Iya, harus diberhentikan knalpotnya dan harap tertib. Udah. Jadi debat itu jangan memaksakan. Ya, sekarang Ibu jawab dulu pertanyaan saya. Itu kan subjektif, yaitu pengalaman pribadi saya. Sebentar, Bu Yuni jawab dulu. Bu Yuni jawab dulu. Bu Yuni itu kan pengalaman supranatural saya, pengalaman yang subjektif. Ya, saya tidak minta Bu Yuni percaya apa enggak, itu bukan urusan saya. Ya, itu derita lu. Kalau lu nggak percaya, terserah lu. Ya, yang penting gue banyak menemukan mujizat di dalam Tuhan. Pertanyaan saya, Bu, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ini menyatakan dirinya didengar, dilihat oleh seluruh bangsa Israel dengan tanda-tanda dan mujizat. Pertanyaan saya, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya di Ka'bah? Anda kutip kalimat dari mana yang katanya itu didengar seluruh apa? Itu betul kan? Wah, seluruh itu kitab Taurat, Bu. Seluruh kitab Taurat. Ibu nggak baca tadi Ulangan 4 ayat 32 sampai 40. Ibu nggak baca bagaimana kitab Taurat itu diturunkan. Ngomong di Tauratnya gimana? Jangan dibikin-bikin sendiri. Maksud saya begini, Bu Yuni, apa sih perbedaannya tuh? Perjanjian lama. Apa sih perbedaannya Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang tidak pernah menampakkan dirinya? Dewa Zeus juga nggak pernah menampakkan dirinya. Tapi orang juga masih percaya. Ada yang percaya Dewa Brahma. Dewa Brahma juga nggak pernah menyatakan dirinya. Kok kamu bisa percaya? Kalau kamu salah Tuhan itu gimana gitu loh pertanyaan saya. Beda dengan Allah Israel yang sudah pernah menampakkan dirinya dengan tanda-tanda dan mujizat. Tadi saya sudah bacakan tuh apa kata-kata Musa. Itu Musa loh, Bu, yang nulis. Jadi tantangan Tuhan di dalam Alkitab itu bukan membuat puisi atau surah serupa Taurat, Bu. Enggak. Tuhan tantang begini. Ada enggak dari sejak zaman Adam manusia diciptakan bahwa Allah turun ke bumi? Kamu dengar suaranya dan kamu lihat seperti api yang menyala. Itu tantangan Allah di dalam Alkitab kami, Bu. Kamu tanyain tuh sama bangsa-bangsa lain. Dewa Zeus, Dewa Baal, pernah nggak nuzul ke bumi dengan tanda-tanda dan kuasa mengambil suatu bangsa, menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah, menyatakan dirinya di Gunung Sinai dalam bentuk nyala api yang menyala dan suaranya kamu dengar. Pernah nggak ada Allah yang seperti itu? Itu tantangan Allah kami, Bu. Bukan membuat surah serupa Taurat, bukan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau yang Ibu sembah 5 kali sehari, itu bukannya Tuhan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah, itu loh pertanyaan saya. Ibu jawab itu. Jawab. Nih saya jawab. Nih Anda tanya 1000 kali pun saya akan jawab dengan 1000 kali saya percaya 1000 kali. Ini di mute lagi enggak? Oh enggak, ya bikin mute lagi. Ya. Kenapa saya percaya Allah itu tak perlu menampakkan diri? Ya karena dia memang kuasa. Dia hanya perlu untuk nyuruh malaikat Jibril untuk apa? Ibu baca nggak tadi yang saya bacakan itu kitab Taurat itu ditulis oleh Musa, Bu, bahwa Allah itu Allah yang menyatakan dirinya. Sekarang Allahnya Ibu, sekarang Tuhan negeri Mekah
Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu sama dengan Tuhannya Musa, sama enggak? Bu, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang ibu sembah itu dengan Tuhan yang disembah Musa sama enggak? Kalau menurut saya, kalau 25 nabi itu Allahnya cuma satu, Ibu, nggak ganti-ganti dari dulu Pertanyaan saya begini, Ibu jawab dengan tegas. sampai Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang ibu sembah sehari 5 kali sama enggak dengan Tuhannya Musa? Ya, kalau Musa nabi dalam Islam ya sama lah. Kenapa pula bedanya? Loh, kalau sama, kenapa ibu nggak percaya apa yang Musa tulis? Bahwa Tuhan itu Allah yang menyatakan dirinya berbeda dengan Allah bangsa-bangsa lain. Tapi kan Tuhan ibu ngumpet, nggak pernah menyatakan dirinya. Itu pertanyaan saya gitu loh, Bu. Iya, sekarang masa kalau Anda ingin Loh, Ibu tadi kan begini, Ibu berkata, mana ada Tuhan, mana Tuhan, bukan pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya ketika saya membacakan Ulangan 4 ayat 32 dan 40 yang merupakan kitab Taurat yang adalah tulisan tangan Musa, Ibu mengatakan itu Ibu nggak percaya apa yang ditulis oleh Musa. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang akan aku katakan. Pertanyaan saya, Ibu menyangkal tulisan Musa bahwa Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel dan Ibu sekarang menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, tapi Ibu mengklaim Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang Ibu sholati sehari 5 kali itu adalah Tuhannya Musa. Itu kan pernyataan yang kontradiksi gitu loh, Bu. Ya, saya boleh jawab. Saya boleh jawab ini. Menurut iman saya, memang pernah turun Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kami cuma disuruh untuk mengimaninya, pernah datang. Imani saja. Ya, imani saja. Kami tidak disuruh untuk mengikuti kitab-kitab sebelum kami. Jadi yang kami imani berarti Ibu tidak menyembah Tuhan yang disembah Musa dong. Berarti Ibu kalau tidak mengimani apa yang diimani oleh Musa bahwa Allah pernah menyatakan dirinya, Ibu berarti tidak menyembah Tuhannya Musa. Ibu menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Ya enggak? Saya tidak bilang, saya mengimani bahwa Taurat itu pernah turun kepada Nabi Musa. Saya tegaskan lagi. Apakah Tuhan yang disembah Musa? Saya tidak tahu apakah. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disembah Musa yang ditulis di Ulangan 4 ayat 32 40 tadi merupakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Saya udah bilang berapa kali sih kalau Tuhan itu cuma satu aja dari dulu sekarang sampai selamanya. Pertanyaan saya, Tuhan itu menampakkan diri kepada seluruh bangsa Israel dalam nyala api dan suaranya didengar oleh seluruh bangsa. Itu diperingati sebagai Hari Raya Shavuot. Hari turunnya 10 perintah Allah. Ya, diperingati setiap tanggal 6 sampai 8 bulan Sivan. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya adalah Ibu, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri di Ka'bah? Itu pertanyaan saya. Saya tanya Anda itu menginginkan Tuhannya Muhammad juga pengen seperti itu. Itu yang Anda tekan ke saya. Iya dong, kalau Tuhan yang disembah sama masa bisa beda? Gini loh, Bu. Ibu pernah berpikir nggak? Ibu pernah berpikir nggak kenapa orang Kristen itu menerima kitab-kitab Yahudi? Seperti mana ya kan jalan Tuhan kan berbeda-beda. Mukjizat kepada setiap berarti Ibu menyembah Tuhan palsu. Ibu menyembah Tuhan palsu yang tidak pernah menyatakan dirinya. Bu, apa bedanya Ibu dengan orang-orang yang menyembah dewa tikus? Bu, apa bedanya? Apa bedanya Ibu dengan orang-orang yang menyembah dewa tikus, dewa sunsun, dewa sunggokong, dewa monyet, dewa burung, dewa ini, dewa itu, dewa Baal, dewa Zeus? Apa bedanya? Apa bedanya yang Ibu sembah dengan dewa-dewa lainnya yang tidak pernah menyatakan dirinya? Apa coba bedanya? Saya nggak percaya dengan dewa-dewa itu, saya cuma percaya Allah itu satu. Pertanyaan saya apa bedanya? Orang Allahmu aja nggak pernah ngomong, nggak pernah menyatakan dirinya, itu loh pertanyaan saya. Ibu udah nggak pertanyaan saya? Allah Tuhan kami itu Ibu,
Ibu, saya sudah mengatakan, Ibu, saya sudah mengatakan bahwa kita beriman itu tidak menunjukkan bahwa apa yang kita imani itu benar. Orang boleh beriman bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah dewa tikus. Boleh saja dia beriman 1000%, dia kasih persembahan kepada dewa. Boleh, dia beriman kepada dewa tikus. Tetapi imannya itu keliru gitu loh. Kok nggak marah loh? Apa saya marah sama orang yang nyembah dewa? Kan nggak Bukan, marah. pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya tuh bedanya dewa yang ibu sembah yang bernama Allah ini dengan dewa-dewa lainnya tuh apa gitu loh. Orang sama-sama nggak pernah ada. Apa? Saya nggak tahu. Emangnya mereka itu Tuhannya Ya kayak gimana? sudah, ibu nyanyi aja. Aku menyerah, Res. aku menyerah. Sebentar. Sebelum ke teman-teman yang raise hand ya, sebelum ke teman-teman raise hand, Oke, ke yang lain, yang lain ngomong. saya mau bicara, kasih saya bicara. Tadi ada sudah 59 menit sih, hampir 1 jam ini. Apakah Ibu Yuni ada yang mengerti nggak dari perkataan-perkataan atau jawaban-jawaban di sini? Nggak ada satupun yang saya mengerti. Dan dia cuma memaksakan Oke. Sebentar. Bu, Ibu lihat di layar HP Ibu ada apa? Sebentar, saya mau perlihatkan. Ini ada apa ini? Apa sih? Itu Ini bunga. Ibu lihat aja di layar ada apa itu? Ada bunga. Bisa jawab? Bunga. Bunganya warna apa, Bu? Purple good. Oke, purple ya. Bahasa Inggris ya, purple ya. Purple itu apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Violet. Itu Ibu bisa jawab seperti itu. Iya ya, IQ-nya tinggi juga ya. Contoh lagi, Bu. Ini apa, Bu? TK aja nggak tamat kok. Ini, Bu, contoh. Ini contoh saja. Iya, kenapa? Ada masalah ini apa, Bu? Yang Ibu lihat di screen, di layar. Ada daun-daunnya. Warnanya warna apa aja, Bu Yuni? Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang campur-campuran, ada yang kuning. Cantik atau indah nggak nih bunganya kalau gini? Benar-benar ada? Ada, cantik, indah. Oke, terima kasih. Hanya itu aja untuk sesi 1 jam ini. Silakan untuk teman-teman. Terima kasih Bu Yuni ya kebersamaannya. Atau ada tulisan toleransi itu. Silakan yang bagi yang raise hand sekarang ada yang mau bicara ya waktunya. Yang raise hand adalah Jason Melvino atau siapa ini? Saya lihat ada beberapa sebentar. Saya mau pilih dulu. Lebih dahulu lah ini. Tadi ada saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Pertama boleh yang berbicara adalah My Life dalam bahasa Inggris. My Life, silakan. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya juga baru gabung, tapi lumayan dengar lama juga nih. Cuma satu topik ya. Masalah Bu Yuni nggak bisa fokus atau gimana, saya nggak ngerti ya. Kadang-kadang begini ya, Bu Yuni kalau masih dengar ya, saya cuman sampaikan. Kalau Ibu masih mempertanyakan Tuhan kami yang sepertinya nggak ada kerjaan, harus turun dan capek-capek. Sebenarnya persoalan itu mirip dengan masalah di Ibu juga. Kenapa harus pakai malaikat Jibril untuk nyampaikan ke Muhammad gitu. Padahal kan dia bisa dengan berbagai caranya dia. Dan tidak perlu harus pakai Jibril. Kemampuan dia Tuhan itu kita nggak mampu mendengar, itu masalah tinggal dikecilin aja volumenya Allah itu kan bisa. Jadi kan nggak harus seperti wah kita kalau kedatangan Tuhan itu pasti kita hancur gitu. Nggak bisa, nggak harus begitu juga. Dia bisa kecilkan volumenya sehingga Muhammad bisa mendengar gitu. Hal-hal begitu maksudnya pernyataan-pernyataan Allah yang selama ini yang sepertinya hampir tidak pernah ada dikemukakan oleh Muslim gitu, diceritakan di Al-Quran. Bagaimana kehebatan Allah itu tidak seperti kehebatan yang disaksikan oleh bangsa Israel gitu.
Nah, pernyataan dia model dulu dia bisa lakukan, kenapa ke Muhammad dia nggak lakukan gitu. Jadi ini jadi suatu pertanyaan bagi kami gitu. Ya, Ibu bilang dengan alasan segala macam dia itu Maha Tinggi Maha Esa. Sebenarnya kalau dia Esa juga, Ibu percaya kepada Tuhan yang Esa. Sungkokong juga sendiri loh Bu, nggak ada Sungkokong yang dua Bu. Nah, itu. Jadi hal-hal begitu tolong lebih dicerna Bu, supaya lebih intelektual Bu. Apakah bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui persepsi Alkitab, pandangan Alkitab, itu memang itu adanya gitu, bukan kita tambah-tambahin gitu. Kecuali kami tambah-tambahin gitu. Tidak seperti yang dituliskan di Alkitab, dilebih-lebihkan gitu. Nah, itu salah. Nah, sekarang Al-Quran memang sama sekali tidak pernah menyatakan Allahnya itu bagaimana gitu. Lewat Jibril, lewat apa gitu. Itu kan aneh bagi kami gitu. Nyatakan kebesaran Allah itu bisa dinyatakan lewat pribadinya yang hadir, yang mau dengan cara apa gitu, supaya kita mengenal gitu. Oh, ini Allah kita, bukan ini malaikatnya, bukan. Ini Allah kita gitu. Jadi keyakinan kita tidak salah pilih gitu. Nah, jadi apa yang disebut tadi diceritakan Bu Sofiatul itu sudah jelas bahwa menyatakan pernyataan Allah itu sebenarnya dia itu modelnya banyak cara gitu. Tapi menyatakan dirinya itu yang dikenal manusia itu suatu pertanda bahwa dia itu tidak ada Allah lain selain dia gitu. Gitu. Baru kita bisa menyatakan, oh ini Allah yang kami kenal, yang menciptakan langit dan bumi dan segala macamnya gitu. Nah, itu keyakinan itu yang muncul karena kita mendengar gitu. Langsung kepada sumbernya gitu. Bukan orang kedua, orang ketiga, orang keempat, apalagi kayak sanad. Aduh, kacau lagi tuh Bu. Bisa dari A, disampaikan A, ujungnya Z gitu. Nah, jadi itu bisa salah pengertian. Jadi kepastian adalah penyataan diri Allah itu penting. Gitu. Bukan nggak penting, bukannya Allah kurang kerjaan, bukan. Itu untuk pernyataan Allah gitu, yang kita bisa yakini. Oke, terima kasih, itu saja ya. Oke, terima kasih My Life, Saudara My Life. Selanjutnya adalah namanya ini ada Katem. Silakan. Gak boleh saya ngomong lagi. Nanti boleh Bu. Nanti. Boleh. Tapi ini sekarang yang resen. Jahat amat. Nanti ya Bu. Katem, namanya Katem di sini ada raise hand. Persilakan bicara. Bu. Shalom. Alaihissalam, silakan. Shalom. Alaihissalam. Yang lain aja dulu, saya mendengar, saya masih mengemudi. Yang lain aja dulu. Oke, Alaihissalam Hamasya, SM Hamasya. Oke, didahulukan ya. Lalu ini ada yang resen adalah Martha Dappa. Silakan. Shalom, selamat sore. Alaihissalam SM Hamasya. Alaihissalam, selamat sore juga. Sore. Pesan saya buat Ibu Yuni, tadi udah jelas sekali kata Ibu Sofiatul bahwa Tuhan kita itu berbeda gitu loh Bu. Allah Ibu itu dia tidak pernah menyatakan keberadaannya. Kalau dia maha besar, dia bisa tunjukin ini aku loh gitu dengan berbagai cara, dengan kuasanya gitu kan. Tapi Tuhannya orang yang dipercaya orang Kristen ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub benar-benar menyatakan keberadaannya gitu kan. Terus Ibu mau mulai menyangkal dari penulisan Musa gitu kan. Sedangkan Ibu mengakui bahwa Musa itu nabi gitu. Tapi Ibu mulai menyangkal gitu. Di sini ya saya mau bilang aja, ya udah Ibu nggak usah paksain pemahaman Ibu bahwa kita memiliki Tuhan yang berbeda karena Tuhan yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Sorry Bu, saya boleh bilang kita punya Tuhan yang berbeda. Tuhan Ibu ngumpet, Tuhan Ibu itu nggak ada. Sedangkan Tuhan yang kami kenal itu dia benar-benar nyata, dia benar-benar hadir. Sekian, terima kasih, shalom. Alaihissalam, haleluya. Ya, aku tambahin sedikit. Jadi hanya sedikit tadi 1 menit. Jadi tadi berkaitan dengan Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda. Ya,
Allah yang menyatakan dirinya. Makanya hanya orang Kristen yang bisa mempunyai hubungan pribadi atau relasi dengan Allah. Orang Kristen itu punya hubungan pribadi dengan Allahnya. Bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan dengerin, Tuhan juga ngomong balik sama kita. Dulu sebelum saya jadi Kristen, saya tidak pernah tahu kalau Tuhan itu yang mana tuh saya tidak pernah tahu loh. Saya pikir semua agama itu sama aja. Menyembah Tuhan yang sama, lu mau nyembah dewa monyet, kayak dewa tikus, kayak apapun terserahlah. Yang pasti ujungnya satu. Ternyata tidak. Ternyata Allah yang sejati. Ya, itu adalah Allah yang kita bisa mempunyai relasi dengannya. Anda boleh tanyakan di luar Kristen dan tanpa Roh Kudus, tidak ada satu orang pun yang punya hubungan dengan Allahnya. Ya, saya jamin. Kenapa? Hanya lewat Roh Kudus dan lewat Sang Firman Yesus Kristus. Karena hanya satu Allah yang sejati yang ada di seluruh alam semesta ini. Ya, hanya dialah yang menyatakan dirinya. Maka dia memberikan dua parakletos atau dua penolong bagi kita untuk bisa berelasi dengannya, yaitu melalui Sang Firman dan melalui Roh Kudusnya. Di luar Kristen tidak ada seorang pun yang pernah punya relasi dengan Allah, termasuk kalian Muslim. Makanya kalian tuh tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ibadah-ibadah yang kalian lakukan itu merupakan ritual-ritual agamawi, bukan rohani dan bukan spiritual. Anda menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, itu yang mau saya tambahkan. Oke, tepat 1 menit ya. Terima kasih. Ini ada yang resen juga, Alberto. Harap tertib, tanda seru. Silakan. Alberto mana sih? Alberto, mana mic-nya? Kok jadi ngumpet mic-nya? Mic-nya ngumpet jadi itu tangan yang raise hand. Kamu bisa bicara nggak? Ya. Nggak ngumpet kan? Ngumpet. Kayak Tuhannya. Alberto, ngumpet nggak? Itu tangannya nggak kelihatan atau ya? Mana suaranya? Silakan. Iya, ngumpet ini. Udah, kalau itu ganti yang ngumpet-ngumpet ganti. Yang lain yang akan bicara adalah Dev. Silakan. Dia udah raise hand juga. Ya, salam alaikum. Selamat hari ke-8. Alaikum salam besem hey Yosua Masyah. Silakan. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Mbak Sofi dan Erben itu sudahlah sangatlah komprehensif dan jelas, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perlu kita ketahui dan termasuk Bu Yuni harus memahami apabila Allah itu Maha Kuasa, apakah Allah SWT itu pernah menunjukkan kuasanya? Sedangkan Allah yang kami sembah itu menunjukkan kuasanya dengan cara apa? Dengan cara firman-Nya. Nah, dengan cara firman-Nya itulah segala kuasanya itu memiliki karya. Sebab itulah Allah itu mengutus firman-Nya itu supaya semua ciptaannya itu bisa memahami apa kuasa Allah yang secara sempurna, yang nyata. Contohnya apa? Yaitu ketika Yesus itu kan mempertanyakan ke murid-muridnya, siapakah aku ini? Banyak yang mengatakan, engkaulah Elia, engkaulah Yohanes Pembaptis. Dan Yesus mempertanyakan kedua kalinya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan muridnya langsung mengatakan, engkaulah anak Allah, Mesias, anak Allah, ya Tuhan. Nah, terus respon Yesus mengatakan, dan menyatakan bahwa berbahagialah kamu, dan bukan kamu yang menyatakan, melainkan Bapakku. Nah, dari sini sudah menunjukkan bahwa kuasanya itu sudah dengan menyatakan dirinya itu dengan cara kuasa, berkuasanya itu. Kuasanya itu menyatakan. Dan itu pun juga di dalam Yohanes di mana Yesua itu berjalan di air. Di sini dikatakan bahwa sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya dan mereka melihat Yesua berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Nih, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia dalam perahu. Jadi
siapakah orang yang bisa berjalan di atas air? Jangankan di atas air, di laut. Siapa yang bisa? Nggak ada, itu loh. Dan itu pun juga dengan Matius 14 ya. Matius 14 ini dilihat banyak saksi. Yaitu, nih, kata Yesus, datanglah, maka Petrus pun turun. Nah, Petrus melihat, gitu loh. Dan Petrus itu menguji, apakah ini benar? Ini Tuhan. Dia mencoba, gitu loh. Nah, akhirnya apa? Dengan ketidakkepercayaan, maka dia keadaan tenggelam. Nah, makanya Yesus mengatakan, "Hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Gitu loh. Jadi Allah itu menyatakan kuasanya itu dengan karyanya, dan melalui siapa? Melalui firman, dengan berfirman. Nah, ini yang kerap kali Bu Yuni itu tidak bisa memahami apa arti firman dan berfirman. Nah, terkadang di benak pemikirannya Bu Yuni mengatakan bahwa firman itu adalah tulisan, ucapan. Padahal nggak seperti itu, gitu loh. Nah, ini yang apa? Yang harus dipahami, gitu loh. Kalau nggak paham ya berkutit terus mulu, gitu loh. Jangankan tentang firman, Trinitas pun secara otomatis ya nggak ngerti, gitu loh. Kenapa? Karena gagal memahami tentang apa itu kalimatullah, gitu. Kalimatullah dan kalamullah, gitu. Dan firman itu adalah terang, bukan kegelapan, gitu loh. Makanya kan di dalam Yohanes 1 di dalam Kejadian 1 ayat 3 di situ kan dikatakan jadilah terang. Dan itu pun juga diperjelaskan di dalam Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ya. 2 Korintus 4. Boleh minta tolong di share screen? Boleh. Bisa. 2 Korintus 4 ayat 6. Firman itu adalah terang, bukan kegelapan. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 itu jadilah terang, karena firman itu adalah terang. Gitu loh. Firman itu adalah sumber cahaya terang. Dan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, yaitu menjelaskan di mana Rasul Paulus itu mengurai apa maksud Kejadian 1 ayat 3. Sini dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang, dan ia membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi itulah kuasa yang Bapa utus untuk menyatakan kepada ciptaannya, termasuk kepada Adam hingga sampai Musa. Seperti itu. Makanya kan di dalam Kejadian itu kan berulang kali itu kan Allah menampakkan diri. Dia pun juga dengan Musa. Itu kan berulang kali itu kan melihat gitu loh. Oh ini Tuhan gitu. Oh ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ketika di Bukit Sinai. Itu dulu aja bro. Ini makin masih panjang sih penjelasanku. Lanjut yang lain. Ya. Selanjutnya adalah yang raise hand adalah ingin belajar. Silakan ingin belajar berbicara. Baik, shalom ya untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom Alehem Beshem Masya. Silakan. Selamat hari Minggu. Yang pertama bahwa kadang itu saya berpikir bagaimana untuk teman-teman di sebelah kita ini. Kalau memang hal-hal itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, makna Tuhan yang kita pahami, ngapain kita memaksa cocok-cocokan? Kalau kita paksa cocokkan dan merasa bahwa
kita punya yang paling benar dan sebagainya, itu kan menimbulkan sakit hatinya orang. Apalagi hal-hal itu kita yakini bahwa hal-hal itu benar. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau ingin belajar ya, kita dudukan pada hal-hal yang rasional. Dari sisi apa kita mengkaji itu. Tapi kalau kita melepaskan itu dalam sisi-sisi ilmiah, terus memaksakan kehendak pribadi, memaksakan doktrin untuk harus sama, padahal fakta sejarah dan sebagainya itu tidak sama. Kita memaknai itu tidak sama, tapi ini yang dinamakan kita mau berbineka tunggal ika juga, tapi tidak bisa. Kalau mau dipaksakan seperti itu. Di dalam Alkitab yang saya sendiri baca, terus itu kan nabi-nabi itu dia Tuhan berbicara, Tuhan bernubuat, terus kejadiannya itu apakah berhenti? Tidak. Sampai sekarang juga kan Tuhan masih berbicara. Saya tadi malam ada sempat diskusi dengan teman-teman, ada domba kecil, Pak Erben juga. Jadi hal-hal rohani itu kita alami sampai sekarang. Dulu saya punya bapak kan Muslim, cuma mama Kristen. Karena bapak dia kawin sama orang Papua di sini. Tapi waktu di SMA orang tua saya pisah, ayah saya dia kembali ke Muslim dan sebagainya. Dalam keadaan mama saya yang janda dan sebagainya, tiap hari dia berdoa puji Tuhan, dia punya anak-anak itu semua selesai dengan nilai 1. Kami semua kerja. Dan waktu ibadah, pernah satu kali itu saya kaget begini, hamba Tuhan itu dia bernubuat untuk saya punya karir dan masa depan. Tapi saya tidak perlu cerita, saya punya jabatan atau apa di situ. Dia bicara dan hal itu terjadi di saat usia saya mulai 30 tahun waktu itu. Jadi hal-hal itu, apa yang dituliskan Alkitab, Nabi berbicara dengan malaikat, ketemu Tuhan, itu kita alami sampai sekarang. Jadi pemaknaan Tuhan saja itu kita sudah beda, tapi kenapa selalu macam kita memaksakan untuk harus sama gitu. Memangnya kalau tidak sama itu kita nanti apa? Harus berkelahi, harus saling menunjukkan, tidak. Jadi kalau seandainya mau dipaksakan dengan kita punya keegoisan, ya nanti jadi rame. Kita saling ribut sendiri antara sesama anak bangsa. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ingin belajar. Selanjutnya adalah Islam dulu lah, karena udah Kristen semua yang ngomong, kurang asik. Iya, Ari Halim. Yun dulu dong, kasih tanggapan dulu. Kalian kan udah banyak yang ngomong. Udah saya dari nomor 2 dari belum di. Sebentar aja. Ini perbedaan prinsip, soalnya perbedaannya prinsip seperti dikatakan teman-teman itu memang kita berbeda, Bu Yuni. Allahnya orang Kristen itu memang pengen dekat dengan jamaahnya dia. Makanya dia yang turun memperkenalkan diri dengan kuasanya menjadi manusia. Begitu. Nah, kalau yang dijelaskan tadi oleh teman-teman juga, bahwa di dalam Muslim itu bukunya menjelaskan, bahkan kalau nggak salah Ibu Yuni sendiri ya yang jelasinnya. Bu Allah nggak kelihatan, jauh, dan Ibu imani. Loh, ya banyak loh yang mengimani binomo lalu rugi miliaran sampai triliunan loh. Nah, itu maksudnya kan itu baru duit. Kalau nyawa gimana? Begitu, Bu, kira-kira. Cukup. Ya udah, saya dulu dong ngomong moderator. Boleh nggak? Sebentar Bu Yuni, saya habiskan dulu ini yang raise hand, baru nanti tanggapan dari Muslim atau Muslimah seperti Ibu. Ya. Selanjutnya adalah Jason Melvino. Cepat-cepat, Bro. Cepat. Oke, saya singkat, padat, dan juga ringkas. Terima kasih Bu Yuni, pernyataan Ibu yang menyatakan imani saja apa yang Ibu imani. Karena kita tidak berdasarkan imani saja, tetapi kita beriman plus bukti sejarah, bukti
fakta-fakta yang terjadi ya secara subjektif kita lakukan, dan itu mirip semua. Ya, Yesus datang kepada para murtadin, Yesus datang kepada kita juga. Dan juga yang kedua, kita memiliki yang namanya adalah bukti arkeologis yang tidak dimiliki oleh sebelah. Yang sebelah ya imani saja, kembali lagi. Yang ketiga, yang jelas-jelas bahwa Tuhan kita, sesembahan kita itu berbeda. Itu sudah jelas. Kalau Bu Yuni itu adalah Tuhan hasil, maaf kata. Ini kata Reski ZCC dan Sueb ZCC, Yitzhak Samaritan mengatakan Allah itu adalah terjemahan dari Eloah dan Allah. Elah. Jadi artinya bahwa ternyata yang disembah oleh Bu Yuni adalah hasil terjemahan, dan itu Allah yang dilafazkan termaktub dalam bukti arkeologis inskripsi Al-Jamat menuliskan Al-Ilah, dibaca Allah itu sudah dimiliki orang Kristen. Ternyata orang Kristen pun menerjemahkan Eloah itu kepada Allah. Kemudian pada abad ke-7 dilanjutkan oleh Nabi Anda Muhammad. Jadi sudah jelas bahwa sesembahan Anda itu adalah penerus dari terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen daerah Syria. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Jason itu ya. Sebelum ke Bu Yuni, apa tanggapan dari Muslim dan Muslimah yang ada di meeting Zoom di siang hari menjelang sore? Diskusi lintas iman ini di-live-kan oleh channel-channel berikut ini ya. WAFM, WAFM, We Are for Murtadin, Al Hayat Indonesia, What is the Lord, CAF, Christian Apologetic Family, ya, Buah Sulung, Teolog Kontekstual, Ferdinand Wardana, Kanuru, Bililin 7, Domba Kecil, Erben Channel, Uti Watimena, Piong 77, dan juga Fadilah Hafiz. Mungkin nanti ada yang Bapak, Ibu, atau saudari lihat ada channel live, mungkin diantaranya ini ada yang melive-kan nantinya. Ini secara general saya beritahukan ya, iklannya ya. Oke, yang ditunggu-tunggu adalah tanggapan dari Muslim atau Muslimah di meeting Zoom. Tadi ada yang nggak sabar ya. Oh, tapi sebenarnya ada lagi nih, plus minus. Ibu Yuni dan Muslimin di sini ya ada memperbolehkan nggak satu lagi nih? Ada plus minus yang raise hand. Dadakan nih kali atau? Yang Muslim dulu coba siapa yang ada Muslim lagi nggak selain saya? Saya cek dulu ya Bu ya. Nggak ada. Halo. Assalamualaikum kalau bahasa ininya ya, Arabnya. Assalamualaikum. Apakah ada yang Muslimin, Muslimah di meeting Zoom? Halo. Ada yang lain? Halo, ya, tuh Rahmat. Recording stopped. Ya. Dia dulu. Nanti baru saya. Oke. Melihat Nanti perdebatan ini sungguh tidak mencerahkan karena yang si ibu ini tidak punya basic agama yang mumpuni. Asal menjawab saja tanpa tahu isinya. Dan maklum ya, saudara kami yang 80% ya seperti ini. Bagaimana bisa mencerahkan kepada yang 80% ini? Beliau ini ngomong tidak punya dasar, di mana-mana room juga seperti itu. Tolong diganti yang lain aja lah. Seperti Pak Fahmi kemarin, bagus itu, saya senang. Karena backgroundnya beliau kan dosen. Kalau ibu ini apa, tidak tahu jelas. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Rahmat. Oh, ini ada yang resen nih Bu Yuni, sabar dulu ya Bu Yuni, nanti mau menanggapi. Ada siapa tadi itu namanya? Lihat tadi ada yang resen. Kenapa tiba-tiba turun tuh resennya? Oh, plus minus ya? Plus minus apakah orang yang sama dengan Rahmat atau beda? Buka mic-nya. Plus minus. Lain. Oh, silakan berbicara. Tadi Anda telah raise hand. Silakan berbicara. Plus minus, ya saya kira Anda bisa buka mic-nya. Apa? Astu Amir dulu coba. Oke, silakan. Ya. Tadi Bu, siapa itu yang dari Muslim? Yuni ya, Bu. Suaranya Bu Yuni. Anda berbicara sebentar. Iya dulu yang katanya ada yang Muslim itu.
Biar dia bicara dulu. Iya. Silakan. Iya. Plus minus. Ini Nggak Islam atau enggak. Kristen? Saya Kristen. Cuman Oh, ini mau Kristen. ya mau nyampaikan sedikit aja buat Bu Yuni. Mungkin di pikirannya Bu Yuni itu tadi kan bilang katanya dia Yesus kan sudah Tuhan. Kenapa harus mengutus yang lain-lain seperti itu? Mungkin di pemikirannya Bu Yuni kalau sudah Tuhan atau presiden itu misalkan kalau mau ngomong sama anak kecil itu harus dengan cara omongan seperti dengan presiden yang lain. Jadi gambarannya Bu Yuni kalau sudah Tuhan ya berarti sudah sakti sekali, tidak bisa menjadi sama dengan yang diajak bicara. Misalkan saya misalkan sebagai ayah ngomong dengan anak-anak, pasti juga cara saya berbicara dengan gaya anak-anak juga. Nggak mungkin saya berbicara dengan gaya bahasa orang dewasa ngomong ke anak-anak. Seperti itu juga dengan Tuhan. Karena manusia itu makhluk sempurna, maka Tuhan pun berbicara dengan manusia dengan cara yang sempurna. Dengan cara menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia ngerti. Kalau tadi Bu Yuni bilang katanya kenapa nggak langsung aja ngomong, ini ajaran saya, ini seperti ini. Lah, cara Tuhan seperti itu sudah menunjukkan ajarannya dia. Dengan kasih, dengan tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan manusia-manusia yang waktu pada saat itu melakukan perbuatan jahat, itu sudah ajarannya. Jadi beda dengan mungkin ajaran yang di Bu Yuni ya, membalas dengan kekuatan yang sama atau gimana. Kalau di Kristen kan beda lagi. Ya itu aja sih, cuman tadi mau nanggepin itu aja. Silakan dilanjut, terima kasih. Baik, terima kasih saudara plus minus. Sudah 1 jam nih, sudah 1 jaman ini. Bu Yuni ada tanggapan mungkin Bu Yuni sebagai yang memberikan penjelasan? Muslim itu siapa ya? Dia nggak mau jawab. Selain saya Muslim nih, Jum nih siapa? Saya. Rahmat. Coba Pak Rahmat dulu. Silakan Pak Rahmat, kayaknya Ibu Yuni ini ingin dengar pendapat Pak Rahmat yang kedua kalinya. Pak Rahmat ini OTW baptis, Bu. Gimana, Bu? Itu Pak Rahmat dibaptis atau di apa nih? Disyahadatkan. Anda OTW. OTW. Oh, lagi OTW. Iya. Belum bisa ya Bu Yuni ya. Ibu Yuni aja dulu. Apa tanggapan Ibu? Oke, tanggapan saya memang katanya kan agama kita berbeda, tapi kan kita lagi bincang-bincang soal agama, kan? Di sini bukan bincang-bincang soal masakan, kan? Betul nggak? Nah, di sini katanya ada jelas Tuhan kita berbeda. Oke, kita lagi bincang-bincang agama. Oke, begini. Nah, itu ketika saya tanya, ada sesuatu yang mustahil yang Tuhan punya. Seandainya dia kuasa, mustahil dia lemah, kan? Oke, kalau seandainya dia itu yang saya tak bisa terima kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Yang lain-lainnya itu saya nggak tahu, banyak sangat sih yang diomongin, saya juga nggak terima. Maksudnya nggak ngerti apa yang ditanyakan tadi. Cuma ada satu sifat yang Tuhan mustahil untuk dilakukan. Kalau dia kuat kuasa, dia nggak mungkin akan jadi lemah. Bisa dijawab Bu Yuni? Bu Yuni, mengerti nggak Bu Yuni bedanya Tuhan dengan Allah? Bu Yuni. Dengan Allah? Iya, bahwa Tuhan dengan Allah itu beda. Loh, bukanlah Tuhan itu Allahmu yang satu aja. Bro Kodeks, bisa nggak ditunjukkan 1 Korintus 8 ayat 6 itu? Bisa. Okay. Saya akan tunjukkan 1 supaya Ibu Yuni coba lihat, pahami Bu, supaya jangan salah terus. Tapi Ibu pahami ya, bila penting dicatat Bu Yuni ya. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Oke. Bu Yuni bisa baca, Bu? Bisa Ibu bacakan? Iya. Bisa?
pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun Oke, sebentar. hanya Di satu sini Allah. sebentar. Kita pelan-pelan aja, Bu. Di sini dikatakan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan. Jadi ada di situ dikatakan Allah dan Tuhan. Sekarang ayat 6. Ayat 6 coba, Bu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang dari badannya berasal dari segala yang, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya kan Anda yang menganggap Yesus Kristus, saya kan enggak. Iya, selesaikan dulu. Dikatakan Ya, di situ hanya ada satu Allah saja. Siapa Allah kami? Bapa yang di surga. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Allah kami itu Bapa yang di surga. Berarti Tuhan ada dua kami dong, itu, yang satu Tuhan, yang satu Allah. Gimana? nah, makanya Ibu Yuni harus mengerti dulu bedanya Tuhan dengan Allah. Ibu Yuni bisa bahasa Inggris, Ibu? Enggak bisa, ngomong aja. Oh, contoh, saya kasih contoh Bu Yuni ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata Allah itu memakai kata God. Coba tunjukkan bro bahasa Inggris. Nah, King James Version. Itu. Di situ ada kata God, yaitu Bapa. Baru ada kata Lord. Coba Lord, kata Lordnya itu di bawah. Ayat 6. Ah, itu. Ibu harus bisa membedakan God dengan Lord. Lord itu bisa diartikan Tuan, bisa diartikan penguasa, bisa juga diartikan pemilik. Atau ada juga yang mengartikan junjungan. Berarti Sedangkan kan Tuhan God, itu satu aja, Erben. aduh Ibu. Makanya kalau Ibu nggak bisa bedakan ini ya susah Ibu memahami. Karena kata Tuhan itu, sebentar saya coba cari etimologi kata Tuhan supaya Ibu Yuni ingat ya. Nanti kalau udah dijelaskan jangan bolak-balik ke belakang. Etimologi kata Tuhan. Oke, aku share ya supaya aku yang share supaya Ibu Yuni bisa memahaminya. Ini Bu Yuni ya. Ini dia. Kata Tuhan ya. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuan. Oke. Jadi kata Tuan itu menjadi Tuhan itu dari kata Melayu. Buku pertama yang memberi keterangan hubungan kata Tuhan, Tuan ini ya. Kata Tuan dengan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja Ode Adolf Eucken. Iya, itu kan dari gereja, Erben. Iya, oke. Bukan dari itu, Erben. Bukan dari mana? Bukan dari mana, Bu? Ya berarti itu kan dari gereja, cuma satu buku itu Iya. dari gereja. Kan kita nggak bisa ngambil buku itu sebagai patokan, Erben. Oke, nanti saya kasih tahu sama Ibu ya. Jadi menurut buku tersebut, kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuan yang berarti atasan, penguasa, atau pemilik. Jadi arti kata Tuhan beda dengan Allah, Bu. Kalau Allah itu dipakai kepada sesembahan atau sang pencipta. Sedangkan kata Tuhan ini berbicara tentang kepenguasaan. Jadi Allah itu penguasa juga. Yesus penguasa juga. Bedanya apa? Bapa pemilik kuasa, sumber kuasa. Sedangkan Yesus itu diberikan kuasa oleh Bapa itu sendiri. Sejauh ini Ibu Yuni paham? Potong sebentar. Kamu jangan ngomong sama saya nggak usah panjang-panjang, pening sayanya. Santai-santai aja. Oh iya. Ngambil satu buku saja daripada
gereja yang mengatakan Tuhan seperti itu. Sedangkan yang kita udah tahu Tuhan itu ada penguasa. Dia bukan Tuhan. Kan berbeda, Erben. Kalau kamu ngambil satu patokan saja dari buku gereja, ya nggak bisa gitulah. Oke, Ibu. KBBI dibuat tahun berapa tahu Ibu? Tahu lah kalian tuh suka ngomong KBBI. Nah. KBBI. Apa arti Tuhan dan Tuhan di KBBI kan berbeda. Dengarkan dulu, Bu. Supaya kita diskusinya. Jadi KBBI itu dibuat, ini ya, saya kasih tunjuk sama Ibu ya. Supaya Ibu, nah mantap kita. Pusat Bahasa membentuk sebuah tim yang bertugas menyusun sebuah kamus besar. Tim ini dipimpin oleh Anton M. Mulyono yang bertindak sebagai penyunting penyelia. Kamus yang diberi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diterbitkan saat Kongres Bahasa Indonesia keempat pada tahun 1988. Ya. Ya udah kamu lihat aja kata KBBI-nya Tuhan dengan Gini. Bukan gitu cara belajarnya, Bu Yuni. Ini kan, lihat ya. Seperti itu. Dengarin ya. Ini. Lihat ya. Kalau kamu satu dengar saja dulu. bukan Dengar dulu. gereja, Ibu lihat ya. Ibu lihat nggak ini? Dong. Sebentar, Ibu lihat nggak ini? Kata Tuhan sudah dipakai orang Kristen 1976. Artinya itu sama dengan atau diambil dari kata Tuhan. Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Maka Yesus itu penguasa yang tertinggi. Penguasa di situ ya. Sedangkan KBBI itu baru diresmikan menurut data ini 28 Oktober 1988. Walaupun nanti kalau Ibu cari, ini pertama kali dibuat itu 1983. Ini karena kan Kongres Bahasa Indonesia keempat. 1983 pertama kali, ada yang mengatakan 1981. 1981 KBBI 1988 yang jadi acuan sekarang, itu lebih mudah daripada orang Kristen menggunakannya. Karena di sini 1976 berarti 12 tahun kata Tuhan sudah dipakai oleh orang Kristen, baru ada namanya KBBI. Oke Bu, mengerti nggak Ibu paham sejarahnya di sini? Saya ngerti, tapi sekarang garis besarnya adalah Anda mengambil satu patokan hanya buku dari gereja yang mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan KBBI berkata lain. Dan secara itu pun sudah dibilang, kalau Tuhan itu penguasa. Saya ini masih dalam limut nggak nih? Di penguasa daripada penguasa. Penguasa dari penguasa itu belum tentu dia Tuhan, Erben. Berarti Ibu ini nggak nyambung ngomong. Ibu ngomong apa? Boleh masuk ini? Bilang tadi penguasa daripada penguasa. Kan, kenapa Erben bisa menarik kesimpulan dari penguasa itu adalah Tuhan? Kuasa Allah disebut apa, Bu? Ya. Boleh saya tengahi dikit Bu Yuni? Erben kasih sejati kasihlah ke Pak Hari Halim coba beberapa menit. Oke, silakan bicara sambil ada yang mau sampaikan nanti dikit. Lagi cari datanya. Bu Yuni, konsep kita di Kristen tuh beda dengan Islam ya. Bu Yuni kan bicara tadi bahwa Allah yang Ibu Yuni kenal di dalam kitab Quran itu atau dalam Islam itu kan tidak kelihatan ya Bu ya. Di situ letaknya. Jadi Ibu berdoa kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Kita orang Kristen itu dikirimi Allah untuk supaya orang yang dikirimi ini kan Ibu tahu sendiri kan ada kalimatnya tuh kalimatullah bahwa Yesus adalah utusan kan begitu. Yang diutus ini itu yang mengekspresikan Allah ke kita, ke manusia. Itu tanda bahwa Allahnya orang Kristen itu sangat ingin jemaahnya itu dekat dengan dia. Itu perbedaan mencolok pertama, supaya ada penengah antara manusia dengan Allah.
sehingga manusia bisa berbicara dengan Allah dan Allah yang tidak kelihatan berbicara dengan manusia. Itu konsep kekristenan, Bu. Dan kepada yang diutus Allah ini diberikan kuasa sebagai Tuhan yang mengatasi segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi para malaikat pada akhirnya akan menyembah Dia, sekaligus juga semua ciptaan akan menyembah Dia. Itu sudah keputusan final dari Allah sendiri. Begitu, Ibu. Sambung yang lain dulu, Pak Azam. Sambung yang lain dulu. Halo. Halo juga. Iya Pak. Mungkin Ibu Yuni kan dia agak alergi dengan apa kata Tuhan. Karena menurut dia bahwa kata Tuhan ini berasal dari apa yang definisi gereja sendiri. Tetapi perlu Ibu Yuni ketahui, ini apa yang saya yakini ya, bahwa kata Tuhan itu telah dijadikan bahasa Indonesia yang sah begitu. Karena itu dia termuat dalam KBBI. Jadi baik Kristen atau Islam atau Hindu, Buddha, itu kita mengakui itu sebagai sesuatu yang kita pahami bahwa dia itulah yang pemilik, penguasa gitu. Jadi bukan hanya Kristen saja yang mengakui itu, karena itu sudah melalui seminar dan sebagainya, makanya itu dinyatakan sebagai bahasa yang diakui, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin seperti itu. Jadi Ibu jangan terlalu alergi soal bahasa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, saya jelaskan sedikit ya, Bu Yuni. Perhatikan Bu Yuni ya. Jadi kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu, artinya itu penguasa. Itu sudah ditemukan di dalam satu ensiklopedia gereja 1976. Sedangkan KBBI itu baru dibuat edisi keempat 188, edisi pertama 1980-an, 83. Berarti orang Kristen sudah lebih dahulu memakai kata Tuhan, tidak mengacu kepada arti kata Tuhan di KBBI. Itu ya. Sedangkan Alkitab sudah diterjemahkan, terjemahan baru itu 1974. Artinya bahkan begini, Ibu lihat ini ya. 1974 Kristen sudah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 74 ini KBBI itu belum ada. Jadi kalau Ibu menilai makna kata Tuhan di dalam Alkitab kami, dari KBBI itu namanya terbalik. Kenapa? Karena KBBI baru 1988. Atau kalau mau kita ikuti yang pertama itu 1981-83. Sedangkan Alkitab 1974. Artinya sudah 5 tahunan Alkitab rampung diterjemahkan dalam terjemahan baru. Baru ada kemudian KBBI. Jadi sebenarnya KBBI ini juga kenapa tidak menjelaskan sejarah kata Tuhan itu. Sebenarnya kalau kayak dipakai sejarah kata Tuhan, latar belakang kata itu, maka sebenarnya itu jadi cerdas. Jadi kronologi sejarah ini yang harus Ibu renungkan. Jadi Tuhan buat kami itu artinya penguasa. Allah itu Tuhan karena Allah penguasa, pemilik kuasa, sumber kuasa. Yesus juga Tuhan penguasa karena dia berkuasa di bumi di surga, kepenguasaannya dari Bapa. Dia Mesias, dia Raja segala raja, dia Hakim yang adil. Kalau saya coba bandingkan dengan penggunaan kata Rob di dalam Quran, Bu, kata Rob itu di dalam Quran dipakai juga kepada Allah, tapi dipakai juga kepada Yusuf dan Musa. Rob itu bisa artinya Allah, bisa juga artinya Tuhan. Tetapi seperti itu penggunaannya. Sama seperti Ibu Yuni, orang Jawa atau orang apa, Bu? Orang Jawa. Tak, nanti Oke, kalau oke.